Alam semesta adalah sesuatu yang luar biasa, eksotis, dan telah lama memikat mata nenek moyang kita. Kedekatan nenek moyang kita dengan langit tercermin dari penggunaan astronomi untuk panduan waktu bercocok tanam, berburu, menangkap ikan, menentukan arah berlayar, dan banyak hal lainnya. Setelah itu, astronomi makin berkembang menjadi sains. Pemandangan langit malam gelap berkilau ribuan cahaya gemerlap tidak hanya menjadi sumber kekaguman, namun juga inspirasi bagi manusia di sepanjang peradabannya. Jauh dari jangkauan tangan, kemunculan perubahan posisi dan gerak objek langit diterjemahkan sebagai penanda waktu dan arah yang dijadikan panduan kegiatan manusia dalam aspek agraria, bahari, maupun keyakinan pada Sang Pencipta. Aktivitas pengamatan ini berhasil membantu manusia dalam memahami dan memanfaatkan alam, sehingga membantu perkembangan peradaban manusia hingga saat ini. Pertanyaan-pertanyaan besar tentang alam semesta terus berusaha dijawab melalui sains antariksa dibantu oleh teknologinya. Di Indonesia, sarana penelitian keantariksaan khususnya bidang astronomi dan astrofisika serta hubungannya dengan lingkungan bumi sampai sejauh ini tergolong masih belum memadai. Terdapat beberapa stasiun pengamat Dirgantara 8 yang melakukan pengamatan terkait keantariksaan dan kopling antariksa atmosfer. Terdapat juga Observatorium Boscha yang sudah berusia lebih dari 90 tahun yang masih berperan sebagai satu-satunya observatorium astronomi yang cukup besar di Indonesia. Akan tetapi, polusi cahaya menjadi masalah yang semakin serius. Ditambah lagi dengan kondisi polusi udara yang juga mulai memberikan pengaruhnya. Terkait dengan berbagai perkembangan tersebut, pemikiran mengenai perlunya observatorium baru dalam berbagai aspeknya telah muncul selama beberapa tahun terakhir. Perlunya pembangunan observatorium nasional yang baru didasari atas pertimbangan kebutuhan pengembangan pengamatan antariksa sebagai implementasi rencana induk keantariksaan Indonesia. Pembangunan ini diharapkan bisa membantu mempercepat kegiatan keantariksaan di Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata bagi kebutuhan stakeholder dalam memberikan informasi dinamika keantariksaan. Selain itu, pembangunan observatorium baru ini dilakukan untuk mengamalkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan, yang salah satunya memberikan amanah bahwa bangsa Indonesia harus menguasai sains antariksa. Observatorium juga mempunyai fungsi sosial, yaitu sebagai clearinghouse, tempat masyarakat bertanya tentang berbagai isu antariksa yang aktual, pendidikan publik melalui kunjungan, pelatihan siswa dan guru, pembinaan olimpiade sains, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, misalnya pengamatan hilal dan lain sebagainya. Hal ini mendorong pencarian akan lokasi baru dengan kondisi langit yang lebih gelap, dengan jumlah malam terang lebih banyak, tidak dapat terelakkan. Teleskop-teleskop dibangun semakin besar untuk dapat mengamati objek yang semakin redup. Para astronom berusaha mendapatkan tempat-tempat dengan langit terbaik di seluruh penjuru dunia untuk menempatkan fasilitas tercanggih. Setelah melakukan studi survei kondisi iklim, sebaran awan, dan jumlah malam terang, para astronom di Indonesia memutuskan sebuah lokasi di jantung Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, sebagai tempat untuk mendirikan observatorium baru. Amphoang merupakan sebuah daerah iklim tropis yang dikelilingi oleh sabana sepanjang mata memandang, dengan musim kering panjang dalam satu tahunnya. Lokasi terpencil dan terisolir memberikan kualitas langit yang murni. Didukung oleh jumlah malam cerah berlimpah sebanyak 75% dalam satu tahun. Amphoang memberikan peluang yang kaya dalam melakukan pengamatan astronomi yang jauh lebih baik. Lokasi Indonesia yang berada di ekuator merupakan poin penting dalam hal keleluasaan mengamati objek-objek yang berada di kawasan langit selatan maupun utara. Kehadiran sebuah observatorium baru di Indonesia tidak hanya sebagai jawaban akan gerak maju aktivitas ilmiah di Indonesia,
namun juga sebagai gaung akan kesiapan astronomi Indonesia ikut serta mengisi dan melengkapi pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh teleskop-teleskop besar lain di dunia. Untuk mencapai maksud tersebut, berbagai usaha telah dan sedang dilakukan. Tidak hanya peran serta dari para astronom Indonesia, namun dukungan dari negara, masyarakat, dan pemerintah setempat telah muncul dalam usaha mewujudkan pembangunan observatorium ini. Dukungan yang berkelanjutan tentu harus diiringi dengan pengembangan sumber daya manusianya. Hal ini menjadikan pendidikan publik tentang keberadaan dan kebermanfaatan fasilitas dan aktivitas ilmiah terkait observatorium merupakan bagian penting dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk para stakeholders. Hasil studi dan diskusi ilmiah menghasilkan putusan pembangunan observatorium nasional dengan instrumen utama berupa teleskop optik berdiameter cermin 3,8 meter. Dengan teleskop kelas ini, pendeteksian planet ekstrasolar, evolusi bintang, ekstragalaksi, dan asteroid dekat bumi akan menjadi fokus ilmiah yang utama, sekaligus untuk berkontribusi di dalam jejaring global pengamatan survei langit. Adapun untuk mempertahankan keberlangsungan observatorium dari polusi cahaya dalam jangka lama, diperlukan area penyangga di sekitar area observatorium yang bebas dari polusi cahaya. Maka dirancang sebuah konsep taman langit gelap. Selain merupakan cara yang tepat untuk menjaga kebersihan langit dari polusi cahaya, juga merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung dari kota-kota besar yang ingin menyaksikan bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dengan didukung oleh nuansa tradisional Nusa Tenggara Timur dan keramahan penduduknya, Taman Langit Gelap bisa menjadi potensi wisata yang eksotis. Keberadaan Observatorium Nasional ini pun akan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat sekitar secara berkelanjutan, yang akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan.